Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Adi Mansyah selaku dosen mata kuliah Islam Modernisasi, yang mana kami di sini ingin melakukan penelitian atau juga interview dengan narasumber kita. Ini merupakan tugas kelompok sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah Islam dan Modernisasi. Dari sebelah sana saya perkenalkan dulu satu persatu ya. Ini ada Rahmat Nugroho Ferry, lalu ini ada narasumber kita Bapak Safril Amri, lalu saya Huda Setia, lalu ini ada Ibu Priastiti, lalu ada Ibu Desi, lalu ada Ibu Yasmin. Kali ini kita mengadakan kunjungan ke PCM Muhammadiyah Ciledug, Tangerang, yang ini beralamat di Jalan Raden Fatah. Dan alhamdulillah kita juga di sini sudah duduk bersama dengan narasumber kita yang akan kita ajukan nanti beberapa pertanyaan. Assalamualaikum, selamat sore Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mohon izin kami dari mahasiswi Magister Manajemen FEB UMJ ini bermaksud untuk melakukan tugas kelompok, dan ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kami ajukan. Ya, ini kalau kenapa kita memilih lokasi ini kan Ustadz, ini kan merupakan cabang Muhammadiyah ya, Ciledug Tangerang. Nah ini kira-kira ini masjid di sini sejak kapan ini dijadikan untuk sekretariat cabang Muhammadiyah Ciledug Tangerang? Oke, terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan ya ahlan wa sahlan bi hudurikum kepada kawan-kawan dari mahasiswa Magister Manajemen FEB di UMJ. Langsung saja terkait dengan keberadaan cabang Muhammadiyah Ciledug Kota Tangerang, ini merupakan cabang yang tertua di Kota Tangerang. Jadi kalau seandainya di Kota Tangerang ini merupakan kota yang ada di Provinsi Banten. Dan Kota Tangerang ini memiliki 13 kecamatan, dan dari 13 kecamatan yang ada, Kecamatan Ciledug inilah yang menjadi embrio awal bahwasanya Muhammadiyah tersebar di Kota Tangerang. Pintu gerbang masuk awal ini berasal dari Ciledug. Tahun berapa Muhammadiyah masuk ke Ciledug atau berkembang di Ciledug? Ini pada tahun 1958. Jadi kalau seandainya misal tahun 1958 ini merupakan embrio pertama, nuktotul awal, starting point di mana Muhammadiyah masuk ke Ciledug, kemudian dari Ciledug inilah tersebar ke Kota Tangerang. Jadi ada cabang-cabang lain, ada cabang Cipondo, cabang Pinang, cabang Karawaci, cabang Benda, ya, cabang Tangerang Kota dan yang lain. Barulah dari Ciledug ini kemudian terbawalah Muhammadiyah kepada kecamatan-kecamatan yang lain. Nah, tahun 1958 itu dibawa langsung oleh diantaranya adalah Buya Hamka. Jadi kalau seandainya siapa yang membawa Muhammadiyah di Ciledug ini pada tahun 1958 itu dibawa langsung oleh Buya Hamka. Kemudian ada Yunus Anis, kemudian ada juga Pak Air Makhrudin pernah hadir. Kemudian Pak Makhrudin bukannya di Jogja? Iya, artinya beberapa pengurus-pengurus pusat pernah mengisi pengajian di masjid kita ini. Jadi karena memang sejarah yang panjang dahulu tahun 1958 di Banten, Provinsi Banten belum ada. Iya. Maka ketika Provinsi Banten belum ada, maka Muhammadiyah wilayah Banten juga belum ada. Nah, maka saat itu kemudian Ciledug ini menjadi menginduk kepada administrasi Muhammadiyah DKI Jakarta. Cabang Ciledug menginduk kepada Muhammadiyah DKI Jakarta, daerah Jakarta atau daerah DKI. Kemudian Pak Prajokusumo juga hadir, kemudian Amiruddin Seragar juga hadir. Jadi kalau dibilang
Dibawa oleh siapa? Muhammadiyah di Kota Tangerang. Muhammadiyah di Kota Tangerang itu dibawa dari Ciledug, dan Ciledug menjadi cabang tertua, cabang pertama yang berdiri di kawasan Kota Tangerang. Karena saat itu jarak dari Ciledug ke Jakarta ini lebih dekat. Jadi kalau seandainya irisan antara Jakarta dengan Ciledug, Cileduglah menjadi kecamatan terluar, kecamatan paling ujung yang ada di Kota Tangerang yang berbatasan dengan DKI Jakarta. Nah, jadi tahun 58 ini berdiri. Dan ketika hadirnya Muhammadiyah di Ciledug ini, kemudian lantas dibawa ke Kota Tangerang, resistensi, penolakan, dinamika yang ada itu variatif, ya. Kita dibilang agama baru. Ketika kita mengadakan sholat Id, itu lebih banyak yang nonton daripada yang sholat Id. Jadi lebih banyak orang yang nonton kita sholat. Karena apa? Karena kita sholatnya bukan di masjid, tapi kita sholatnya di lapangan tanah terbuka. Dan budaya saat itu, budayanya adalah sholat Id di masjid. Budaya masjid-masjid yang ada umat Islam saat itu sholat Id 5 waktu, sholat Jumat di masjid. Maka ketika Muhammadiyah mengadakan sholat Id itu di tanah lapang, maka di lapangan itulah lebih banyak yang nonton daripada yang sholat. Tahun berapa tuh? Itu pada tahun 1958, 60 awal, tahun 50 awal. Ya, kita dibilang agama baru dan seterusnya. Tetapi memang semangat modernisasi Islam, semangat tajdid pembaharuan Islam yang dibawa oleh Muhammadiyah khususnya di Ciledug saat itu banyak perubahan. Misal dahulu menjadi tabu perempuan sholat taraweh berjamaah, tapi di Masjid Al-Manar ini yang saat ini kita berada, di masjid ini menjadi masjid perintis bahwasanya wanita, ibu-ibu, perempuan boleh bergabung dengan laki-laki atau bapak-bapak sholat berjamaah dalam satu masjid. Saat itu nggak boleh. Ibu-ibu, perempuan sholat di rumah ustazah, bapak-bapak sholat di musola, dilanggar di masjid. Jangan dicampur, nanti ikhtilat. Nah, kita memulai. Belum ada masjid di kawasan Ciledug yang menggunakan pengeras suara, speaker, toa. Masjid Al-Manar inilah menjadi masjid pertama yang menggunakan pengeras suara. Dulu orang hanya menggunakan sebatas beduk untuk penanda waktu sholat itu masuk. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan pendistribusian zakat. Orang zaman dahulu ketika membayar zakat itu ke rumah ustadz. Pak ustadz, saya bayar zakat. Ya, Pak Kiai, saya bayar zakat. Bu bidan, dukun beranak di kampung, saya bayar zakat. Itu kepada orang alim. Tetapi manajemen pengelolaan zakat kita sudah modern sejak awal. Kita bikin panitia di masjid, UPZ, unit pengumpul zakat, terhimpun itu beras, terhimpun itu uang, barulah terdistribusi kepada masyarakat. Jadi pendistribusian itu lebih merata. Jadi itu sebuah manajemen yang lebih modern di zamannya. Apalagi misal, dan seterusnya, kita banyak hal-hal yang sifatnya modernisasi dalam masalah keberagamaan. Prevalensi kematian, seremonial kematian itu dengan 7 hari, 14 hari, 40 hari, haul, kita lebih menyederhanakan, cukup dengan 3 hari. Itu menghabiskan dana, keuangan. Sekarang saja misal ya kawan-kawan sekalian, di Ciledug saja ada salah satu makam di Sudimara Barat, itu satu lubang kubur saja sekarang 11.500.000. Bagaimana kalau orang itu miskin? 11.500.000 mau dikubur di mana? Kafan saja sekarang misal 1 juta. Kain kafannya, belum yang memandikannya, ada amil, ustadz kampung, harus dibayar misal apakah 500.000 sekali memandikan. Nah, ketika orang itu meninggal, belum jasa tukang galihnya, itu 11.500.000, itu baru harga satu lubang, belum nanti jasa galinya yang bisa 1 juta. Jadi kalau dikalikan itu satu orang meninggal itu bisa menghabiskan sekitar 15 juta rupiah. Maka ketika ada acara kematian 3, 7, 14, 40 dan seterusnya, tentu ini memberatkan sohibul musibah. Nah, sejak awal ini sudah disederhanakan oleh Muhammadiyah di Ciledug. Jadi kalau seandainya kapan ini berdiri pada tahun 1958, dan ini menjadi embrio pertama semangat Islam yang modernis, semangat Islam yang membawa pembaharuan, atau kita sebut dalam mata kuliah keislaman disebut dengan semangat tajdid,
ya purifikasi Islam. Nah, di sini menjadi mercusuarnya. Kenapa namanya Masjid Al-Manar? Al-Manar itu bahasa Arab manarah, yang secara bahasa artinya adalah mercusuar. Jadi harapannya adalah untuk menerangi umat yang hidup di tengah kehidupan yang TBC, takayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, jadi disinilah pencerahan itu dimulai. Seperti itu. Jadi kalau sejarah awal kapan berdiri. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya kami ingin mendapatkan sekilas tentang struktur organisasi terkait dengan amal usaha yang kita pilih, yaitu SMA. Jadi di situ kan dikepalai oleh seorang kepala sekolah terkait dengan PCM dan sampai ke Muhammadiyah Pusat seperti apa, Bang? Iya, umumnya pimpinan cabang Muhammadiyah, karena memang struktur kalau pusat itu tingkat nasional, wilayah itu tingkat provinsi, kemudian daerah itu tingkat kabupaten kota. Nah, kecamatan itu yang sekarang kita sedang visitasi, ini adalah tingkat cabang, pengurus cabang, pimpinan cabang. Nah, di tingkat cabang inilah kemudian ada struktur dalam kepengurusan itu, ada variannya, ada majelis-majelisnya. Apa fungsi dari majelis? Fungsi dari majelis adalah unsur pembantu pimpinan untuk mencapai cita-cita Muhammadiyah. Muhammadiyah ya sebagaimana yang kita tahu itu kan pilar dakwahnya 3, schooling, healing, dan feeding. Schooling ya Muhammadiyah, domain gerakan dakwahnya adalah pendidikan. Yang kedua, Muhammadiyah berdakwah melalui apa? Melalui kesehatan. Yang ketiga adalah terkait dengan feeding, gerakan ekonomi keumatan. Nah, maka majelis-majelis yang ada di struktur Muhammadiyah Ciledug, nah itu ada yang namanya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita kenal dengan Majelis Dikdasmen. Kemudian ada Majelis Pelayanan Sosial atau Kesehatan. Kemudian ada Majelis Ekonomi. Kemudian ada Majelis Zakat, Infak, dan Sedekah. Kemudian ada Majelis Pendidikan Kader dan seterusnya. Nah, karena tadi yang disebut adalah terkait dengan amal usaha di bidang pendidikan dan SMA tadi tersebut. Nah, perlu kami informasikan bahwa di pimpinan cabang Muhammadiyah Ciledug ini memiliki banyak amal usaha Muhammadiyah. Di antaranya adalah misal kita memiliki TK yang dimiliki oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Ciledug ini ada 3 TK. 1 TK di Lembang, 1 TK di Tanah 100, 1 TK di Parung Serap. Kita punya 3 TK. Kita punya SD 2, SD Muhammadiyah di Lembang dan SD Muhammadiyah di Parung Serap. Kita punya yang ketiga SMP. Kita punya SMP 2, SMP Muhammadiyah yang di perguruan Muhammadiyah Lembang, dan yang kedua perguruan Muhammadiyah yang ada di Parung Serap, SMP yang kedua. Kemudian kita punya SMA 1, SMA yang ada di perguruan Muhammadiyah Lembang. Dan kita punya SMK 1, SMK yang ada di perguruan Muhammadiyah Parung Serap. Jadi kalau kita total, kita punya 3 TK, 2 SD, 2 SMP, 1 SMA, dan 1 SMK. Nah, ini kita punya amal usaha itu. Ya, jadi SMA Muhammadiyah 1 Ciledug atau SMA Muhammadiyah 1 Tangerang ini juga menjadi SMA pertama di kota Tangerang. Dari nomor urut saja SMA Muhammadiyah 1 kota Tangerang. Nah, ini berdiri pada tahun sekitaran 1982. Jadi memang sudah cukup lama usianya. Kemudian kalau dari segi fisik ya, kita memang di sana ada 2 lantai gedung bangunannya. Ya, ada 2 lantai dan di dalam satu kompleks yang sama itu berdiri juga SMP Muhammadiyah. Nah, terkait dengan bagaimana strukturnya memang kalau untuk pembinaan sekali lagi tadi ada TK, SD, SMP, dan SMA ini di bawah naungan Dikdasmen. Jadi masalah pembinaan, masalah monitoring, evaluasi, SK ya ini memang dari cabang, Dikdasmen cabang dengan berkoordinasi kepada Dikdasmen tingkat daerah, tingkat kota. Nah, ini dari struktur keorganisasian.
Tapi kalau dari struktur kepemerintahan untuk masalah pengelolaan, pengawasan, ya ini sekali lagi unit pelaksana teknis di Kemendikbud, ya kita sebut Diknas. Kalau jalur Diknas, SMA itu di bawah binaan provinsi, ya jadi Dinas Pendidikan Provinsi. Ini kita bicara kementerian. Adapun kalau untuk SMP, ini tingkat kota. Nah, kalau untuk SD ini sepenuhnya menjadi pengelolaan di tingkat cabang. Jadi ini secara struktur kenegaraan, kementerian, ya. Karena bicara negara, sekolah SD, SMP, SMA itu kan mendapat bantuan BOS dan BOP. Nah, BOS dan BOP kalau SMA ini menjadi tupoksi kewenangan dari provinsi. Itu nanti ke arah Kementerian Agama atau di pendidikan? Semua sekolah Muhammadiyah karena semuanya adalah sekolah nasional, maka berada di bawah Diknas. Ya, Diknas ya. Baik. Ya, beda dengan halnya madrasah sanawiyah. Ya, kalau judulnya madrasah itu di bawah binaan Kemenag, Kementerian Agama. Nah, kemudian hierarki kita baru nanti kepada tingkat pusat. Ya, jadi baru tingkat pusat. Ya, tingkat pusat struktur bahwasanya memang kita berlapor berapa jumlah murid kita, kemudian mana fasilitas sekolah kita, kita memiliki amal usaha berapa, dilaporkan kepada tingkat daerah, kemudian wilayah, baru kepada pusat Muhammadiyah. Jadi kita ada majelis Dikdasmen di tingkat PP Muhammadiyah pimpinan pusat. Ya seperti itu. Dan alumni kita perlu kami informasikan juga, ini mungkin jadi salah satu kebanggaan kita di Ciledug, Kota Tangerang ataupun Banten. Ya, salah satu dari alumni SMA Muhammadiyah Ciledug, ya ini menjadi ketua umum pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah yang bernama Dahnil Anzar Simanjuntak. Dan yang kedua, saat ini beliau setelah purna bakti selesai periodenya menjadi ketua umum di PP Pemuda Muhammadiyah. Saat ini beliau juga sebagai juru bicara di Kementerian Pertahanan, menjadi jubir dari Pak Prabowo. Ya, jadi ada alumni kita yang mendiasporakan diri, ada kader yang sudah sukses di luar. Salah satu di antara kesuksesan itu adalah adanya saudara Dahnil Anzar Simanjuntak. Walaupun ada yang menjadi kepala dinas, walaupun ada yang menjadi anggota dewan, itu yang lain. Itu kan sifatnya provinsi dan kota. Tapi kalau untuk tingkat nasional, kita memiliki alumni produk dari SMA Muhammadiyah 1. Ini adalah saudara Dahnil Anzar Simanjuntak. Baik, terima kasih. Yes. Demikian kita sudah dengarkan bersama penjelasan dari narasumber kita, yaitu Ustadz Sarli Amri, mengenai sejarah dan juga struktur dan juga visi misi kegiatan PCM Ciledug Tangerang ini, yang mana tadi juga sudah dijelaskan PCM Ciledug Tangerang ini memiliki beberapa amal usaha, yaitu seperti TK, SD, SMP, SMA dan juga SMK. Ya, dengan begitu, dengan penjelasan yang sudah sangat lengkap, maka dengan ini kami tutup wawancara kami hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita mudah-mudahan bermanfaat untuk pengetahuan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Adi Mansa dan juga teman-teman sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Terima kasih. Yuk.